Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 101. Setelah Feng Jun berkunjung, keluarga cabang tidak membuat keributan apapun. Mereka diam-diam, berduka atas kematian Suan Tian. Saat Xiao Mei mendengar berita itu, dia merasa bersalah. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia tidak bersama Feng Jiu. Dia menganggap dirinya sebagai saudara perempuan Feng Jiu, tetapi ketika Feng Jiu kesakitan karena kehilangan kakeknya, dia, sebagai seorang teman, bahkan tidak mengetahuinya dan sibuk dengan masalahnya sendiri. Ah Jiu. Xiao Mei segera mengunjunginya di rumah sakit setelah Feng Jiu meneleponnya. Dia tidak bisa menahan tangis sambil memeluk sahabatnya. Ketika dia masih muda, dia selalu bersama Feng Jiu dan kakak Yan Fei. Mereka selalu bermain di tempat Feng Jiu jadi dia sangat akrab dengan Suan Tian. Dia juga memandangnya sebagai kakeknya. Maaf, aku tidak tahu, maaf teman macam apa aku ini. Aku bahkan tidak bersamamu ketika kakek meninggal, aku bahkan tidak tahu kalau dia dirawat di rumah sakit, maafkan aku. Feng Jiu tersenyum dan menepuk kepalanya. Tidak apa-apa, Min Feng ada di sini bersamaku. Maaf jika aku tidak mengatakan apapun kepadamu mengenai kondisi kakek, kakek memutuskan untuk menyembunyikan penyakitnya karena dia tidak ingin kami khawatir. Aku juga baru mengetahui beberapa hal tentang ini, minggu yang lalu. Itu bukan salahmu. Dia tidak ingin melibatkan saham perusahaan jika orang tahu dia sekarat. Lalu bagaimana dengan saham perusahaanmu? Apakah turun? Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Min Feng sudah melakukan beberapa persiapan. Para pemegang saham lainnya juga berusaha meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh kematian mendadak kakek. Mereka yang mencoba membuat keributan untuk mendapatkan keuntungan sudah ditangani dengan baik. Xiao Mei menghela napas. Itu bagus. Akan berdampak buruk jika sesuatu terjadi pada Feng International. Kakek akan sedih jika dia mengetahui bahwa orang-orang jahat itu mengincar perusahaanmu. Feng Jiu tersenyum. Ah Mei, bahaya terburuk bukan dari orang luar itu tapi dari kerabatku sendiri. Feng Jiu ingin memberitahu Xiao Mei segalanya tapi dia tidak ingin menariknya ke dalam kekacauan ini dan melibatkannya seperti yang terjadi pada Yanrong. Berbicara tentang Yanrong, Feng Jiu bingung. Sepertinya Yanrong sedang merencanakan sesuatu yang besar sejak dia menghilang setelah apa yang terjadi di pesta amal. Ah Mei, setelah pesta amal, apakah kamu melihat Yanrong? Xiao Mei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak, setelah kejadian itu, dia tidak lagi mengirimiku pesan. Aku tidak tahu di mana dia berada tapi, kurasa aku kenal seseorang yang mungkin tahu di mana dia berada saat ini. Ah, siapa? Pacarku tidak, calon suamiku. Xiao Mei menjawab dengan malu-malu. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk dengan bangga meneriakkan hubungannya dengan Minde di depan Feng Jiu. Apa, kamu akan menikah? Apakah dia pewaris Johnson Holdings? Yang kamu bicarakan? Saya. Sebelum Xiao Mei bisa menjelaskan semuanya, teleponnya berdering. Itu Minde yang menelepon teleponnya. Jawab saja. Feng Jiu mengangguk dan tersenyum. Xiao Mei minta diri dan keluar kamar. Halo. Saya datang. Ah, kamu di sini di rumah sakit. Aku akan menemuimu kalau begitu. Aku akan memperkenalkanmu pada sahabatku, Feng Jiu, nanti. Xiao Mei segera berjalan menuju lift untuk menemui Minde. Saat Xiao Mei pergi, Feng Jiu ingin mencari Min Feng. Dia keluar dari kamar dan berjalan menuju kantor direktur. Menurut direktur, Min Feng saat ke pintu masuk rumah sakit untuk bertemu dengan seseorang. Feng Jiu berterima kasih kepada direktur dan segera mengikuti Min Feng. Dia sedang berjalan di jalan dekat kamar kecil ketika dia melihat Xiao Mei. Dia sedang memeluk seorang pria jangkung berjas hitam. Feng Jiu membeku. Punggung itu sangat familiar. Ketika pria itu sedikit menoleh, Feng Jiu merasa dunia seperti runtuh. Itu adalah Min Feng. Dia tanpa sadar menekan dadanya untuk memudahkan pernapasannya. Dia tidak percaya dia ditipu oleh sahabat sekaligus suaminya. Dia berlari ke arah mereka dengan air mata berlinang. Xiao Mei, beraninya kau mengkhianatiku. Kenapa dia? Kenapa Min Ah? Siapa kamu? Saat Feng Jiu menarik lengan Xiao Mei, pria itu menoleh ke arahnya. Feng Jiu sangat terkejut ketika dia melihat bahwa itu bukan Min Feng. Itu orang lain. Apa yang sedang terjadi? Feng Jiu segera mengarahkan kepalanya ke arah orang yang berbicara.
Itu adalah Min Feng asli yang datang dari kamar kecil. Saya. Feng Jiu terdiam dan malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dengan tangannya. Tuhan, itu sangat memalukan. Aku ingin mati. Min Feng segera memahami situasinya dan tertawa. Dia menarik Feng Jiu dan memeluknya. Sepanjang waktu, Feng Jiu terus meminta maaf kepada Minde dan Xiao Mei. Xiao Mei tidak bisa menahan tawa ketika mencoba menggodanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ketika Feng Jiu memutuskan untuk memberitahu semua orang tentang kematian kakeknya, semua orang gempar. Dunia bisnis kaget saat mendengar kabar meninggalnya ketua Feng. Meskipun pemakamannya agak tertutup, media dan penonton lainnya hadir di luar lokasi. Meskipun mereka tidak bisa masuk, mereka berkemah di luar untuk mengumpulkan data apapun yang berharga. Banyak tokoh dunia bisnis yang datang menyampaikan belasungkawa. Mereka yang tidak bisa datang mengirimkan perwakilannya untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Feng. Keluarga, teman, mitra bisnis, dan kenalan lainnya adalah satu-satunya yang diizinkan masuk ke dalam tempat tersebut. Selama proses pemakaman, Xiao Mei selalu bersama Feng Jiu, membantunya dalam segala hal. Dia begitu berdedikasi dalam merawat Feng Jiu dengan baik sehingga dia tidak bisa mencium bau cuka di sekitar Min Feng dan Minde. Minde yang malang hanya bisa menatap Min Feng seolah berkata, "Tidak bisakah kamu menjaga istrimu sendiri?" Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari-hari berlalu dan tibalah waktunya untuk membacakan surat wasiat Xuantian kepada semua orang di keluarga Feng. Seluruh keluarga Feng kecuali anak di bawah umur sekarang duduk di meja panjang di dalam Feng Mansion. Feng Jun dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia bahkan tidak bisa menahan senyuman yang muncul di wajahnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha menahannya. Dia bahkan tidak peduli bahwa Min Feng, yang seharusnya tidak hadir dalam pertemuan itu, juga hadir di dalam ruangan. Dia hanya duduk di kursi sambil menunggu pengacara datang. Bab 102. Asisten Long Jin membuka pintu. Ketika dia melihat semua orang sudah hadir, dia menoleh dan mengajak dua orang masuk. Itu adalah seorang wanita dan seorang pria berusia awal 30-an. Mereka adalah Tuan Zhen dan Nona Lou. Keduanya adalah penasihat hukum dan pengacara ketua Feng. Mereka juga yang mengurus surat wasiat ketua Feng. Asisten Long memperkenalkan mereka kepada anggota keluarga Feng. Tuan Zhen dan Nona Lou sama-sama menganggukkan kepala dan maju ke depan. Tuan Zhen meletakkan koper itu di atas meja. Asisten Long memberikan kunci kepada Mes Lou. Nona Lou memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya. Klik. Tepi kotaknya menyembul dan Tuan Zhen mendorongnya ke bawah untuk membukanya. Ketika peti itu dibuka, mereka melihat sebuah amplop berwarna coklat yang disegel dalam plastik tahan air. Tuan Zhen segera menarik amplop itu dan mengupas plastiknya. Ketika mereka melihat stempel Phoenix dari lambang keluarga mereka tertera di amplop, semua orang tahu bahwa surat wasiat ini asli dan autentik. Feng Jiu melirik kerabatnya. Dia melihat kebahagiaan di mata mereka. Dia dalam hati menyeringai dan menatap Min Feng. Hari ini, kejutan besar akan diberikan kepada Feng Jun dan seluruh keluarga cabang. Hari ini adalah pembacaan surat wasiat Feng Xuantian. Sesuai dengan keinginan terakhir pemiliknya, semua anggota keluarga kecuali anak di bawah umur diperbolehkan mendengarkan surat wasiat terakhirnya. Nona Lou. Tuan Zhen mengangguk pada temannya. Nona Lou merobek segel Phoenix di amplop itu dan membukanya. Dia menarik folder biru dan membaca isinya. Saya, Feng Xuantian dari Feng International memutuskan untuk membuat surat wasiat terakhir setelah saya mengetahui bahwa hari-hari saya tinggal menghitung hari. Saya ingin meminta maaf kepada cucu perempuan saya satu-satunya, Feng Jiu, karena tidak bisa bersamanya di hari-hari mendatang. Selama setahun mengelola kekayaan keluarga Feng, kini saatnya melimpahkan beban tersebut kepada orang lain. Saya harap semua orang menghormati keputusan saya. Feng Mansion akan terbuka untuk semua anggota keluarga Feng. Bisnis anak perusahaan akan dibagi di antara cabang keluarga Feng. Kedua mal tersebut akan diberikan kepada cabang kedua. Resor dan spa pribadi akan diberikan kepada cabang ketiga dan keempat. Cabang kelima akan menerima saham untuk hotel deluxe. Ketika Feng Jun mendengar kata-kata yang tertulis di surat wasiat, dia tidak bisa menahan alisnya. Tidak mendengar nama Feng Jiu dalam pemisahan anak perusahaan membuatnya sedikit cemas. Dia menatap wajah saudara-saudaranya yang dipenuhi kebahagiaan. Dia mendengus dalam hati. Dia tidak puas dengan 2 mal.
Feng Jun menginginkan semua saham Feng International. Sejak awal, itu adalah hak mereka. Nona Lou melanjutkan membaca surat wasiatnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Feng International mampu berdiri di puncak rantai makanan dalam industri bisnis. Oleh karena itu, sebagai pimpinan perusahaan, saya ingin menyerahkan tahta saya kepada orang yang paling mampu dalam keluarga, terlepas dari apapun hubungan darah. Saat ini, saya, Feng Xuantian, memiliki total 65% saham mayoritas di perusahaan. Aku akan memberikan 15% sahamnya kepada cucuku tersayang, Feng Jiu. Ketika Feng Jun mendengar bahwa hanya 15% yang diberikan kepada Feng Jiu, dia merasa gembira. Dia merasa seperti sedang terbang di awan. Di antara saudara-saudaranya, tidak ada yang bisa menandingi kontribusinya terhadap perusahaan. Hanya dia dan Feng Jiu lah yang mampu mengelola perusahaan. Karena Feng Jiu sudah memiliki bagiannya, itu berarti sisa 50% sahamnya akan diberikan kepada anggota cabang keluarga dan dia yakin bahwa dia akan mendapatkan bagian paling banyak di antara mereka. Dia memandang Mes Lou dengan penuh semangat, matanya bersinar karena kebahagiaan dan dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dan sisa 50% sahamnya akan diberikan kepada. Jantung Feng Jun terus berdetak kencang. Ini dia, akhirnya, hahaha, akhirnya. Cucu menantuku, Lu Minfeng. Apa? Feng Jun merasa dunianya terbalik. Wajahnya memucat dan dia bisa merasakan darah mengalir keluar dari mulutnya karena marah. Dia dengan paksa menelannya kembali. Semua anggota keluarga menatap Minfeng dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin paman memberikan sisa sahamnya kepada seseorang yang bahkan bukan anggota keluarganya? Surat wasiat itu palsu. Itu palsu. Feng Ran segera berdiri. Anggota lain juga menyuarakan ketidaksenangan mereka. Feng Jiu tersenyum dan menatap orang yang disebut kerabat itu. Bibi dan paman, apa yang kamu katakan? Min Feng juga bagian dari keluarga kita. Feng Jun meringis. Kemarahannya berkobar ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak bisa mendapatkan sisa saham perusahaan. Feng Jiu, beraninya kamu mengatakan bahwa dia juga bagian dari keluarga kita. Dia dari keluarga Lu, saingan bisnis kita. Apa yang dipikirkan paman ketika dia memutuskan untuk memberikan sisa saham kepadanya? Apakah paman gila? Bagaimana jika orang itu ingin menghancurkan perusahaan kita demi keuntungan perusahaannya sendiri? Paman tidak berpikir jernih. Feng Jun meraung. Anggota cabang keluarga masih hidup. Bahkan jika dia tidak ingin kamu terus menjadi CEO, kami di cabang keluarga cukup kompeten untuk mengelolanya. Tidak perlu memberikannya kepada orang lain. Hah, kalian berdua belum menikah, bagaimana bisa kalian mengatakan bahwa dia adalah bagian dari keluarga kita? Meski kalian sudah bertunangan, bukan berarti dia berhak ikut campur dalam urusan keluarga kita. Feng Jiu tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum pada mereka dan menatap Min Feng. Min Feng mengangguk seolah mengatakan dia baik-baik saja dengan keputusannya. Asisten Long, tolong berikan dokumen itu kepada mereka. Asisten Long Jin segera memberikan map itu kepada bibi dan pamannya. Ketika Feng Jun melihat salinan kontrak pernikahan Feng Jiu dan Min Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang ke belakang dan terjatuh di kursi. Dia tampak seperti anjing yang babak belur. Feng Jiu menyeringai. Saya belum selesai. Bab 103. Feng Jiu perlahan berdiri, meletakkan tangannya di atas meja dan mencondongkan tubuh ke depan. Gaunnya longgar sehingga benjolan kecilnya tersembunyi di balik pakaiannya. Sekarang, apakah ada masalah lagi? Katakan padaku, paman kedua, apakah kamu puas dengan hal itu? Min Feng adalah anggota keluarga Feng. Wajah Feng Jiu sangat serius meskipun dia ingin mengejek mereka semua. Wajah Feng Jun berubah dari putih menjadi hijau secara bergantian. Dia melihat akta nikah di tangannya. Dia ingin mencabik-cabiknya dan membakarnya menjadi abu. Feng Wu, bibi pertama Feng Jiu, berdiri dan tertawa. Keponakanku, meskipun kalian berdua sudah menikah dan Lu Minfeng sekarang dianggap sebagai bagian dari keluarga Feng, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia tidak berhak mencampuri urusan keluarga kita, anggota keluarga kami karena perkawinan dan bukan karena darah. Hanya mereka yang membawa darah klan Feng yang dapat mengelola perusahaan. Kecuali, dia menikah dengan keluarga kami, yang tidak mungkin karena dia adalah penerus perusahaan Lu. Dia sudah cukup kaya, bahkan lebih kaya dari keluarga Feng. Mengapa kalian berdua harus memperjuangkan warisan yang ditinggalkan Paman Xuantian? Sepupu Feng Mo dan saudari Luan meninggal tanpa ahli waris laki-laki, meninggalkan perusahaan di tangan Anda.
Suatu hari nanti, Anda harus pensiun dan fokus membesarkan anak-anak Anda. Mengapa tidak menyerahkan pengelolaan perusahaan di tangan kita? Keluarga Feng tidak hanya memiliki Anda sebagai anggotanya. Ada banyak orang luar biasa di keluarga yang dapat membantu Anda mengelola Feng International. Sepupu Anda juga berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Jika Anda tidak puas dengan sepupu Anda, kami masih di sini, para tetua. Sebagai seorang penatua, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi perusahaan dengan sepenuh hati. Paman kedua Anda adalah pria yang sangat cakap. Dia dapat membantu Anda mengelola perusahaan dengan bertindak sebagai CEO pengganti ketika saatnya tiba. Kami adalah keluarga, jadi kami harus saling membantu. Pada saat dibutuhkan, kami sekeluarga harus tetap bersatu. Tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kami akan membantumu agar kamu bisa santai dan fokus mengurus suamimu. Ketika Feng Jiu mendengar kata-kata baik hati yang diucapkan oleh bibi pertama, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Sepertinya, kemunafikan adalah ciri khas cabang keluarga Feng. Benar, keponakan, kami hanya menginginkan yang terbaik untuk keluarga kami. Kami tidak ingin kamu berpikir bahwa kami melakukan ini demi kepentingan kami sendiri. Kami hanya ingin sedikit meringankan bebanmu. Tidak dapat mengendalikan emosinya lagi, Feng Jiu tertawa mengejeknya. Dia tidak bisa menahan tawa. Matanya berubah berkabut saat dia tertawa keras. Dia tidak percaya bahwa orang yang disebut kerabatnya itu sangat tidak tahu malu sampai pada tingkat ini. Mereka bahkan lebih tidak tahu malu dibandingkan kakek Lu. Ketika paman dan bibinya mendengarnya menertawakan mereka dengan nada mengejek, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Tawa Feng Jiu membuat mereka merasa seperti sedang melompati badut di depannya. Feng Jiu berusaha menahan tawanya. Dia menyeka air matanya dan berdeham beberapa kali. Maafkan aku hanya bisa tertawa ketika mendengar kata-kata paman ketiga. Apakah paman ketiga tahu kata kemunafikan? Feng Jiu masih berusaha menahan diri agar tidak tertawa lagi. Wajah Feng Ran terbakar karena perkataan Feng Jiu. Memang benar, apa yang dia katakan hanyalah sampah. Demi keluarga. Untuk meringankan beban. Bukankah itu sebuah kemunafikan total? Terutama ketika mereka mencoba menyabotase dirinya beberapa kali. Tapi Feng Ran tidak menyangka Feng Jiu tidak akan memberinya muka dan menertawakannya seperti itu. Anda. Kenapa, paman ketiga? Apakah Feng Jiu salah? Sekarang katakan padaku, karena kamu ingin meringankan beban di pundakku dan tidak memikirkan keuntungan pribadi, apakah kamu bersedia menulis kesaksian yang mengatakan kamu akan bekerja di perusahaan tanpa menerima keuntungan apapun? Termasuk hak untuk memperoleh saham perusahaan apapun, baik dibeli atau diberikan. Pengacara dan penasihat hukum kakek masih di sini. Jika kamu bersedia, maka Feng Jiu akan segera mengalihkan posisi CEO kepadamu. Feng Ran tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah Feng Jiu mengucapkannya. Dia ingin menamparkan mulutnya karena berbicara tanpa berpikir. Feng Jiu, cukup. Feng Jun tidak bisa tinggal diam lagi. Memang benar, kali ini, cabang keluarga Feng dikalahkan sepenuhnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mencabut akar permasalahan mereka secara permanen. Dan itu untuk memastikan Feng Jiu akan menghilang di dunia ini. Agar mereka berhasil mendapatkan wewenang untuk mengelola perusahaan, mereka harus melenyapkan Feng Jiu dalam hidup mereka. Itulah satu-satunya cara agar cabang keluarga Feng bisa bertahan. Feng Jun memelototi kakaknya yang bodoh. Dia berdeham dan mengangguk pada Feng Jiu. Karena keponakan tidak menginginkan bantuan apapun dari keluarganya, maka kami para tetua akan mendengarkan Anda. Kami tidak akan ikut campur lagi dalam pembagian saham. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda. Ayo pergi. Feng Jun berbalik dan pergi. Kakak Jun, bagaimana? Cukup, apakah kamu tidak mau mendengarkanku lagi? Feng Jun memelototi Feng Ran dan melanjutkan langkahnya. Feng Jiu, karena kamu tidak mau memberikan perusahaan kepada kami dengan tulus, maka jangan salahkan paman karena kejam. Agar kami dapat menjalani hidup dengan nyaman, Anda harus mati. Jika paman Suantian tidak mencuri perusahaan dari ayahku, aku tidak akan mengambil tindakan itu. Kematian Feng Mo dan Luan adalah karena paman. Jika dia mengembalikan perusahaan itu kepada kami, orang tuamu masih hidup dan kamu tidak akan terjatuh dari tangga. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah kakekmu yang memonopoli segalanya. Besok adalah hari ulang tahunmu yang ke-29. Paman berharap besok kamu bisa bertemu kembali dengan orang tua dan kakekmu di surga. Saat Feng Jun berjalan pergi, wajahnya kosong karena emosi tetapi matanya penuh dengan niat membunuh.
Bab 104. Ketika Feng Jun dan yang lainnya pergi, Feng Jiu menemui Tuan Zhou dan Nona Lou. Saya minta maaf atas keributan ini. Saya ingin meminta maaf karena membiarkan Anda melihat perselisihan keluarga kami. Nona Lou menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah besar, Nona Feng. Ketua Feng sudah memberi tahu kami sebelumnya. Memang benar, karena pekerjaan kami sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tidak perlu khawatir, kami senang bekerja dengan Ketua Feng. Mereka bertiga berjabat tangan. Feng Jiu segera memerintahkan Long Jin untuk menemani Tuan Zhou dan Nona Lou keluar rumah. Ketika hanya Feng Jiu dan Min Feng yang tersisa di dalam ruangan, Min Feng berdiri dan pergi ke sampingnya. Sepanjang pertemuan, Min Feng tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia membiarkannya melakukan segalanya dan mendukungnya secara diam-diam. Aku senang semuanya selesai. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu merasa pusing? Min Feng memeluknya dari punggungnya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya sambil perlahan membelai benjolan kecilnya. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan tersenyum pada Min Feng. Dia menjalin tangan mereka saat dia membiarkan Min Feng perlahan menyentuh perutnya. Aku hanya sedih karena kakek tidak ingin aku membalas dan membalaskan dendamnya. Beberapa hari yang lalu, setelah kakeknya meninggal, Feng Jiu menerima surat. Itu ditulis oleh Feng Xuantian sebelum dia meninggal. Kata-kata itu ditulis dengan kikuk seperti ditulis oleh seorang anak kecil tetapi Feng Jiu mengenali goresannya. Itu pasti ditulis oleh kakeknya. Di dalam surat itu, Feng Xuantian mengajarinya untuk memaafkan. Ah Jiu yang terhormat. Nak, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak hidup lagi. Saya yakin Anda sudah tahu siapa yang meracuni saya. Nak, penyesalanku yang paling dalam adalah ketika aku menyeretmu dan orang tuamu ke bawah bersamaku untuk membayar dosa-dosaku. Saya pernah muda dan ambisius. Saya berusaha keras untuk meningkatkan status saya dalam keluarga. Saya bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan ayah saya, bahkan mencuri barang-barang yang bukan hak saya. Ketika ayah memberikan perusahaan itu kepadaku, aku mengabaikan kakakku dan keluarganya. Yang saya pikirkan hanyalah bagaimana mengembangkan dan meningkatkan status keluarga Feng kami. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setelah mencuri status dan posisinya dalam keluarga, kakak Xuan meninggal dengan kesedihan di matanya. Saya bodoh. Saya pikir selama status keluarga meningkat, semuanya akan baik-baik saja. Saya sombong dan berpikir selama saya memberi mereka uang dan memberi mereka kemewahan, mereka akan merasa bahagia dan sangat berterima kasih kepada saya. Aku tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan keluarga kakakku setelah aku mencuri segalanya darinya. Nak, aku harap kamu memaafkan kerabatmu. Itu salahku mereka menjadi seperti itu. Meskipun saya ingin mengembalikan perusahaan kepada mereka, saya khawatir mereka tidak akan mampu mengelolanya. Saya memutuskan untuk memberikan manajemen perusahaan kepada Min Feng karena saya tidak ingin Anda terus memikul beban menjadi CEO. Pada awalnya, saya ingin perusahaan tersebut menjadi anak perusahaan Lu Corporation tetapi pada akhirnya, saya berubah pikiran. Jika saatnya tiba dan ada anggota keluarga cabang yang cukup mampu menangani perusahaan, jangan ragu untuk memberikan sahamnya kepada mereka. Sekalipun mereka mencoba menyakiti kami, pada akhirnya, mereka tetaplah saudara Anda. Aku pernah ingin mengutuk mereka atas perbuatan mereka tapi aku sadar, semuanya adalah kesalahanku sejak awal. Nak, cucuku tercinta, Ah Jiu, kuharap kamu menghormati keputusan kakek. Ketika Feng Jiu membaca surat itu, dia memutuskan untuk memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Tapi hanya di masa lalu. Jika mereka mencoba menyakitinya, Min Feng, atau bayi kecil mereka sekali lagi, dia pasti akan membalas dengan kejam. Dia bukan seorang bodhisattva, tetapi dia berjanji bahwa selama keluarga cabang berperilaku baik, dia pasti akan melepaskan dan memaafkan mereka. Sebenarnya, jika Feng Jun memutuskan untuk memperjuangkan warisan, dia pasti akan menamparkan mereka dengan bukti tepat di depan mereka. Chen Hao sudah mendapatkan segalanya. Kematian orang tuanya, keracunan kakeknya, dan kecelakaannya, semua itu adalah rencana cabang keluarga Feng. Chen Hao juga mengetahui semua transaksi tertutup bibi dan pamannya di dalam perusahaan. Menyuap karyawan, mencuri uang dari Departemen Keuangan, memalsukan proyek dan dokumen adalah perbuatan biasa mereka di Feng International. Feng Jiu juga memiliki penyelidikannya sendiri tetapi tidak sedalam penyelidikan Chen Hao. Memang benar, dia pastinya adalah asisten Min Feng.
Jika mereka membocorkan semua informasi itu sudah cukup untuk membuat seluruh keluarga cabang menghilang, tetapi Feng Jiu memutuskan untuk menahan diri. Karena itu adalah keinginan kakeknya untuk memaafkan mereka. Tapi itu tidak berarti dia akan menoleransi mereka jika mereka mencoba menyakitinya sekali lagi. Dia hanya berharap kerabatnya tidak sebodoh itu dengan berkomplot melawannya. Jika tidak, bahkan jika kakeknya tidak memaafkannya, dia pasti akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Pasangan itu kembali ke rumah mereka. Setelah mereka makan siang, Min Feng meninggalkan rumah untuk menyelesaikan rencananya untuk perayaan ulang tahun Feng Jiu. Karena Feng Xuantian sudah bersikeras untuk tidak menunda perayaannya, Min Feng dan Feng Jiu memutuskan untuk menjadikannya pribadi dan sederhana. Hanya mitra bisnis terdekat, teman, dan keluarga mereka yang diundang ke perayaan tersebut. Karena perayaannya sederhana, Min Feng bersumpah bahwa hari pernikahan mereka akan menjadi pernikahan abad ini. Dia akan mengundang semua orang untuk menyaksikan persatuan besar cinta mereka. Semuanya berjalan lancar hingga malam perayaan. Feng Jiu dan Min Feng berdiri di panggung sambil tertawa bahagia. Seluruh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut ikut berbahagia untuk keduanya. Ketika orang-orang di dalam melihat wajah cantik Feng Jiu untuk pertama kalinya tanpa kacamata dan aura acuh tak acuh, mereka hanya bisa melongo ke arahnya. Ketika mereka melihat senyum mempesona di wajah Feng Jiu, beberapa bujangan patah hati. Mau tidak mau mereka meratapi hati mereka karena buta. Wanita yang mereka anggap penyendiri dan cuek ini menampilkan senyuman manis bak wanita yang sedang jatuh cinta. Dia berkembang seperti bunga, matanya berbinar-binar bagai bintang sambil menatap pria yang akan ia habiskan seumur hidupnya. Sayangnya, pria itu bukanlah mereka. Bab 105. Melangkah, melangkah, melangkah. Seorang pria buru-buru berlari menuju mobil yang diparkir di sudut beberapa blok jauhnya dari pintu masuk hotel mewah 1. Apakah semuanya sudah selesai? Jendela di kursi pengemudi terbuka dan sebuah suara wanita berbicara. Pria berseragam itu mengangguk dan menjawab wanita itu. Keamanannya sangat ketat tapi untungnya, saya bisa menyuap petugas utilitas. Mereka menerima uang itu setelah saya mengatakan bahwa orang-orang itu adalah pemain khusus yang dibayar untuk memberikan kejutan kepada para tamu. Hadiah ulang tahun juga dibawa oleh anak buahmu. 5 kotak, tidak lebih, tidak kurang. Nona, saya sudah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Di mana bayaran atas pekerjaanku? Pria itu hanyalah seorang pegawai hotel yang sederhana. Sebagai seorang pramusaji, ia hanya menerima gaji pokok untuk pekerjaannya. Meski gajinya sebagai pelayan di hotel ini lebih tinggi dibandingkan pelayan di hotel lain, ia membutuhkan uang tambahan untuk kecanduan judinya. Hotel mewah adalah hotel bintang 5 dan gaji, bonus, dan kompensasi lainnya sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sayangnya, itu tidak cukup untuk mendukungnya dalam berjudi. Jadi, ketika seseorang menawarkan harga tinggi untuk mengizinkan 5 pria masuk dan membawa kotak ke dalam hotel untuk ikut perayaan, pelayan langsung setuju ketika dia mendapat setengah dari uang tersebut. Itu hanya lelucon atau semacamnya, pikirnya. Apa kerugian yang ditimbulkannya? Paling-paling, wanita itu mengenal selebgram tersebut dan ingin memberinya kejutan dengan beberapa trik. Cak, sosialita ini, mereka menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mengejutkan teman-temannya. Pelayan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sini, wanita itu menarik sebuah amplop tebal berisi uang di dalamnya. Ketika pelayan melihat segepok uang tunai melambai padanya, matanya bersinar dan dia tidak bisa menahan air liurnya saat melihatnya. Dia meraih amplop itu dan segera mengambilnya. Ingat, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah pertunjukan. Jangan panik dan bertindaklah sebagaimana mestinya. Apapun yang terjadi, Anda harus membawa orang yang berulang tahun keluar, oke? Pastikan Anda berdua sendirian. Aku harus mengejutkannya. Jika seseorang mengetahui semuanya, Anda harus mengembalikan semua uang yang saya berikan kepada Anda. Dipahami? Iya, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Pelayan itu segera mengangguk dan menyembunyikan amplop itu di dalam dadanya, takut wanita itu akan berubah pikiran. Dia takut dia akan meminta pengembalian uang yang telah dia berikan kepadanya. Pergilah sekarang, tidak perlu memperhatikan orang-orang yang aku minta kamu bawa masuk. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Setelah ini, fokus saja pada pekerjaanmu. Pelayan memberi hormat dengan senyuman di wajahnya. Mampu mendapatkan uang dalam jumlah besar membuatnya pusing. Dia mencoba menekan kebahagiaan yang muncul di wajahnya dan sekali lagi membungkuk kepada wanita di dalam mobil.
Saat pelayan itu pergi, wanita itu tertawa. Tawanya penuh kegilaan. Meski perayaannya terbilang tertutup dan tidak ada reporter di tempat tersebut, beberapa tamu undangan mau tidak mau mengupdate akun Weibo dan akun SNS lainnya. Di seluruh internet, topik terhangat dalam berita bisnis adalah perayaan ulang tahun pewaris Feng International. Gambar dan klip video pendek diposting oleh beberapa tokoh terkemuka di industri bisnis. Media langsung bereaksi dan merilis berita. Meski berhalangan hadir, mereka tetap mempunyai cara berbeda untuk memperoleh informasi. Ketua perusahaan saingan terlihat. Status hubungan Lu Minfeng dan Feng Jiu akhirnya terungkap. Barang keren, Lu Minfeng dari Lu Corporation terlihat di samping Feng Jiu dari Feng International. Apakah mereka benar-benar berkencan? Dulu saingan, sekarang kekasih. Eksklusif. Lu Minfeng dan Feng Jiu adalah sebuah item. Segera, internet kembali meledak. Apa yang terjadi saat Charity Ball kembali digali oleh para wartawan? Meskipun Lu Minfeng dan Feng Jiu tidak pernah menyangkal hubungan mereka, mereka juga tidak membenarkannya, membuat orang memikirkan ide yang berbeda. Ditambah dengan ciuman panas saat Charity Ball dan kehadiran Minfeng di pesta ulang tahun Feng Jiu, semua orang sudah tahu bahwa hubungan ambigu mereka telah diklarifikasi. Minfeng dan Feng Jiu memang berkencan. Saat karyawan Minfeng melihat foto dan klip video yang diambil saat perayaan, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Minfeng tersenyum lebar sambil menatap wanita cantik di sampingnya. Matanya tak pernah lepas dari wajah wanita itu. Itu penuh dengan cinta. Bos kita yang hanya tahu cara melotot sekarang tersenyum. Persetan. Namun mereka yang hadir saat video kegagalan tersebut lebih tenang dibandingkan karyawan biasa. Memang, itu adalah wanita yang mereka lihat di video. Mereka tidak percaya bahwa wanita sembarangan yang mereka cemooh karena kecantikannya di kamar tidur adalah pewaris Feng International. Neraka, dia sama sekali bukan gadis cantik di kamar tidur. Bukankah pewaris Feng International adalah seorang penyihir? Semua orang di dunia bisnis, termasuk karyawan dari berbagai bisnis, mengetahui bahwa pewaris Feng International juga merupakan CEO dari perusahaan tersebut. Dia kejam dan tiran. Dia tidak pernah memberikan kesempatan kedua kepada karyawannya, terutama ketika mereka melakukan sesuatu yang buruk. Kejam sekali. Tiran apa? Dia jelas seorang dewi. Menjadi penyihir benar-benar sampah. Ketika para karyawan yang hadir dalam rapat itu teringat akan kenakalan wanita yang merekam wajah tidur bosnya itu, mau tak mau mereka meringis. Rumor tersebut jelas tidak adil. Saat itu internet sedang ramai karena beberapa cuplikan video dan gambar dari Feng Jiu. Pesta ulang tahun, wanita di dalam mobil sedang mengertakkan gigi sambil menatap ponselnya. Matanya penuh amarah saat dia menatap wanita yang tersenyum di gambar. Feng Beach, tunggu saja, saya pasti akan memberi Anda hadiah ulang tahun terbaik selamanya. Jangan khawatir, aku yakin kamu akan menyukainya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.